Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Planet Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkalian dan pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan bagi yang telah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Kita mulai dengan perkalian pecahan. Caranya adalah pembilang dikalikan pembilang, kemudian penyebut dikalikan penyebut, atau yang di atas kali atas, kemudian di bawah kalikan bawah. Nah, sebagai contoh yaitu contoh pertama 3/8 kali 4/9. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, berarti 3 kali 4. 3 dikali 4, oke, sama dengan 12. Kemudian penyebut kali penyebut berarti 8 kali 9 sama dengan 72. Kemudian kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 12, berarti 12 dibagi 12 dapat 1. Kemudian 72 dibagi 12 dapat 6. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 1/6. Atau sebelum kita mengalihkan tadi, kita lihat dulu pembilang dan penyebutnya. Kebetulan di sini pembilangnya ada 4, kemudian penyebut 8, berarti kita boleh mencoret atau membagi dengan 4. Nah, kita ulang lagi buat, atau cara 2 ya, 3/8 kali 4/9. Ini karena 4 dan 9 mempunyai faktor yang sama, yaitu 4, jadi sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 dapat 1, 8 bagi 4 dapat 2. Kemudian kita perhatikan lagi, 3 dengan 9 mempunyai faktor yang sama, yaitu 3. Maka 3 bagi 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3. Sehingga hasilnya sekarang adalah 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka langsung kita dapatkan hasil yang paling sederhana, yaitu 1/6. Oke, kita masuk contoh yang kedua, yaitu 2 1/5 dikali 5/6. Nah, di sini terdapat dua jenis pecahan, yaitu pecahan campuran 2 1/5 dan pecahan biasa, yaitu 5/6. Nah, di sini pecahan campuran kita jadikan dulu ke bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara bilang bulat dikalikan penyebut, kemudian ditambahkan ke pembilang, berarti 2 dikali 5 ditambah 1, sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian ini sudah pecahan biasa, berarti tetap. Nah, sekarang kita selesaikan. Pembilangnya 2 kali 5 sama dengan 10 tambah 1 berarti 11, sehingga menjadi 11/5 dikali 5/6. Nah, sebelum kita menyelesaikan perkalian, kita perhatikan dulu antara pembilang dan penyebut. Jadi, pembilang ada yang mempunyai angka 5, kemudian penyebut ada juga angka 5. Berarti kita bisa coret dulu. Berarti 5 dibagi 5 dapat 1, 5 bagi 5 dapat 1. Sehingga hasilnya adalah 11 kali 1 sama dengan 11, 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, ini bisa kita jadikan ke bentuk sederhana atau ke bentuk pecahan campuran, yaitu dengan mengeluarkan 6 dalam 11. Oke, dalam angka 11 terdapat 1 kali 6-nya, berarti kita keluarkan 1, yaitu 1 kali 6, 6, bersisalah 5, sehingga kita tulis di atas 5/6. Maka ini hasilnya yang paling sederhana.
Oke, kita masuk contoh yang ketiga. Di sini adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi kita jadikan dulu ke bentuk pecahan biasa. Berarti 3 kali 7 ditambah 4. 3 kali 7 ditambah 4 per 7 dikali 2 kali 6 tambah 1, berarti 2 kali 6 tambah 1 per 6. Nah, sekarang kita selesaikan yang di atas. 3 kali 7 21 tambah 4 berarti 25 per 7 dikali 2 kali 6 12 tambah 1 berarti 13 per 6. Nah, sekarang kita perhatikan antara pembilang dan penyebut 25, 7, 13, dan 6 tidak ada mempunyai faktor yang sama, sehingga kita tidak bisa melakukan coret atas dan bawah. Berarti kita harus mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Oke, 25 kali 13 sama dengan 325. Kemudian 7 kali 6 sama dengan 42. Kemudian kita perkecil atau jadikan ke bentuk pecahan campuran. Dalam 325 terdapat 7 kali 42-nya. Jadi terdapat 7 kali 42-nya karena 7 kali 42 sama dengan 294. Jadi kita keluarkan 7. Nah, kemudian 325 dikurang dengan 294, sisanya adalah 31, sehingga tersisa 31 per 42. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya, yaitu 5 dikali 2 3 per 10. Jadi di sini terdapat dua jenis bilangan, yaitu bilang bulat 5 dikali dengan pecahan campuran, yaitu 2 3 per 10. Nah, seperti biasa kita jadikan ke bentuk pecahan biasa dulu kedua-duanya. Berarti 5 kita buat jadi pecahan biasa menjadi 5 per 1. Kemudian 2 3 per 10 jadikan pecahan biasa menjadi 2 kali 10 ditambah 3. 2 kali 10 ditambah 3 per 10. Nah, ini tetap 5 per 1 dikali 2 kali 10 sama dengan 20 ditambah 3 berarti 23 per 10. Nah, sekarang sebelum kita mengalih, kita perhatikan dulu antara pembilang dengan penyebut. Kebetulan ada yang mempunyai faktor yang sama, yaitu 5 dan 10. Sama-sama bisa dibagi oleh angka 5, sehingga kita coret dulu. 5 dibagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 dapat 2. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 23 sama dengan 23. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kita jadikan ke bentuk pecahan campuran. Dalam 23 terdapat 11 kali 2-nya. Berarti kita keluarkan 11. 11 kali 2 sama dengan 22, sehingga bersisa 1. Berarti 1 per 2. Oke, kita masuk ke pembagian pecahan. Caranya adalah pecahan si pembagi dibalik, kemudian tanda bagi berubah menjadi kali. Nah, di sini kita jelaskan, misalkan terdapat dua bilangan pecahan, yaitu 2 per 5 dibagi dengan 1 per 3. Nah, 2 per 5 adalah pecahan yang dibagi, sedangkan 1 per 3 merupakan pecahan si pembagi atau sebagai eksekutornya. Maka yang dibalik adalah 1 per 3. Maksud dibalik di sini adalah pembilang menjadi penyebut, kemudian penyebut menjadi pembilang. Nah, sehingga menjadi 2 per 5 dikali 3 per 1. Nah, 1 per 3 menjadi 3 per 1. Kemudian setelah dibalik, maka tanda bagi merubah menjadi kali. Kemudian kita selesaikan seperti perkalian pecahan biasa, yaitu pembilang kali pembilang
berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian penyebut kali penyebut, 5 kali 1 berarti 5. Nah, kalau kita mau keluarkan pecahan bilang bulatnya, maka menjadi dalam 6 terdapat 1 kali 5, berarti 1, sisanya 1/5. Oke, kita kerjakan latihan pertama, yaitu 3/5 dibagi dengan 7/10. Jadi yang dibalik adalah 7/10, sehingga menjadi 3/5. 7/10 dibalik menjadi 10/7. Nah, setelah dibalik maka tanda bagi berubah menjadi kali. Sekarang kita lanjutkan seperti perkalian. Dengan cara perkalian berarti pembilang kali pembilang, 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian penyebut kali penyebut, 5 kali 7 sama dengan 35. Kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 5, berarti 30 dibagi 5 dapat 6, 35 dibagi 5 dapat 7, sehingga hasil yang paling sederhana adalah 6/7. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu 47/9 dibagi 14/27. Di sini terdapat dua jenis bilang pecahan, yaitu pecahan campuran 47/9 dibagi dengan pecahan biasa. Maka pecahan campuran kita jadikan dulu ke bentuk pecahan biasa. Maka 4 kali 9 ditambah 7. Jadi 4 kali 9 ditambah 7/9 dibagi 14/27, sehingga 4 kali 9 sama dengan 36 ditambah 7 berarti sama dengan 43/9 dibagi 14/27. Kemudian kita balik si pembagi, yaitu bilangan 14/27. Berarti 43/9 tetap, ini dibalik berarti di atas 27, di bawah 14, tanda bagi berubah menjadi kali. Nah, sekarang sebelum kita selesaikan perkalian, kita perhatikan dulu bilangan pembilang dan penyebutnya. Kebetulan ada yang mempunyai faktor yang sama, yaitu 27 dengan 9. Bisa sama-sama dibagi dengan angka 9. 27 bagi 9 dapat 3, 9 bagi 9 dapat 1, sehingga hasilnya sama dengan 43 dikali 3. 43 dikali 3 sama dengan 129. 1 kali 14 sama dengan 14. Nah, ini bisa kita jadikan ke bentuk campuran. Dalam 129 terdapat 9 kali 14-nya, karena 9 kali 14 sama dengan 126. Oke, kita keluarkan 9. Nah, karena 9 kali 14 sama dengan 126, maka bersisalah 3, sehingga sisa 3/14. Inilah hasil yang paling sederhana. Oke, kita masuk ke latihan yang nomor 3, yaitu 5 1/4 dibagi 2 3/5. Ini merupakan pecahan campuran keduanya. Jadi langkah pertama tetap dijadikan ke bentuk pecahan biasa dulu. Berarti 5 kali 4 ditambah 1. 5 kali 4 ditambah 1/4 dibagi 2 kali 5 tambah 3. 2 kali 5 ditambah 3/5. Nah, sekarang kita selesaikan. 5 kali 4 sama dengan 20 tambah 1 berarti 21/4 dibagi 2 kali 5 sama dengan 10 tambah 3 berarti 13/5. Kemudian kita selesaikan pembagian, yaitu dengan cara membalik si pembagi, berarti 13/5 yang kita balik. Nah, 21/4 tetap,
kemudian 13/5 dibalik menjadi 5/13. Setelah dibalik, tanda berubah menjadi kali. Selanjutnya kita selesaikan seperti cara perkalian, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sebelumnya kita perhatikan antara pembilang dan penyebut tidak ada yang bisa dicoret karena tidak ada mempunyai faktor yang sama, sehingga kita langsung mengalihkan. Pembilang kali pembilang berarti 21 kali 5 sama dengan 105. Kemudian penyebut kali penyebut berarti 4 kali 13 sama dengan 52. Nah, ini bisa kita jadikan ke bentuk campuran. Dalam 105 terdapat 2 kali 52 nya, berarti kita keluarkan 2. Nah, karena 2 kali 52 sama dengan 104, sehingga bersisa 1, berarti sisa 1/52. Nah, inilah kita dapatkan hasil yang paling sederhana. Oke, kita masuk latihan berikutnya, yaitu 14 dibagi 3 1/2. Nah, di sini terdapat dua jenis bilangan, yaitu bilang bulat dan bilangan pecahan campuran. Keduanya kita jadikan ke bentuk pecahan biasa dulu. 14 menjadi 14/1. Sedangkan 3 1/2 menjadi pecahan biasanya adalah 3 kali 2 ditambah 1, berarti 3 kali 2 tambah 1/2. Nah, 14/1 tetap dibagi 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 1 berarti 7/2. Kemudian yang merupakan pecahan pembagi adalah 7/2, sehingga 7/2 yang kita balik menjadi 14/1. 7/2 dibalik menjadi 2/7. Tanda bagi berubah menjadi kali. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan dengan cara perkalian pecahan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, sebelumnya kita perhatikan antara penyebut dan pembilang ada yang mempunyai faktor yang sama, yaitu angka 14 dan 7. 14 dan 7 bisa sama-sama dibagi dengan 7. 14 bagi 7 dapat 2, 7 bagi 7 dapat 1. Sehingga sekarang hasilnya adalah 2 dikali 2 berarti sama dengan 4. 1 kali 1 sama dengan 1, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4. Oke, demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Ditunggu kritik dan sarannya ya untuk perbaikan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.